Nama saya Yulen Anggraini Miranti Besi, asal kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Bimbingan Konseling Kristen kelas A semester 1. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Yulian Sejarakani, asal kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Bimbingan dan Konseling Kristen kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya dan teman saya akan membahas suatu topik, yaitu apakah pelecehan seksual di media sosial bisa dipidanakan. Menurut Saudari Yulianse, apa itu pelecehan seksual? Menurut saya, pelecehan seksual itu merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan dalam bentuk verbal dan tindakan fisik yang membuat orang tersinggung dan terintimidasi. Apakah suatu tindakan pelecehan seksual itu bisa dibenarkan atau tidak? Tentu saja tidak, karena pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain. Mengapa suatu tindakan pelecehan seksual bisa disebut merugikan orang lain? Tentulah Saudara Yulen, karena akan berpengaruh pada mental si korban tersebut. Baik, dari informasi yang saya dapatkan, yaitu terdapat 400.000 kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tahun 2019. Coba Saudara Yulianse memberikan contoh tindakan apa saja yang bisa disebut sebagai suatu pelecehan. Oke, baik. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum dan dalam perjalanan ada oknum tertentu yang melakukan tindakan pelecehan seperti dengan memegang tubuh wanita tanpa seizin dari wanita, apalagi menyentuh bagian-bagian tubuh wanita yang sangat privasi atau terlarang. Baik. Di era modern ini perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga banyak orang bisa menghabiskan waktu dengan bermedia sosial dan tidak menutup kemungkinan melalui postingan di media sosial bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saudara, bisa tidak terjadi pelecehan seksual di media sosial? Menurut saya bisa terjadi. Coba Saudari Yulianse berikan salah satu contoh pelecehan seksual di media sosial. Saya akan berikan contoh, misalnya dalam sebuah percakapan antara lawan jenis, dan dalam percakapan tersebut salah satu membahas hal-hal yang berbau pornografi atau mengirimkan foto dan video yang berbau pornografi tanpa izin orang tersebut. Baik, menurut Saudari Yulianse, apa dampak negatif dari pelecehan seksual di media sosial? Jika hal tersebut terjadi di media sosial yang bersifat umum, misalnya Facebook dan WhatsApp group, bisa mengganggu psikis dari orang tersebut dan bisa menimbulkan asumsi-asumsi negatif dari pengguna media sosial lainnya. Jika dipandang dari sudut hukum, apakah tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan pidana? Tentu saja sangat bisa, karena negara kita adalah negara hukum yang memiliki Undang-Undang ITE yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Dari pengamatan saudara, bagaimana penerapan undang-undang tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Menurut saya, negara sudah melindungi warga negara secara khusus dengan adanya undang-undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya masih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di negara kita. Tidak dapat dipungkiri, hal ini bisa terjadi karena ada oknum-oknum penegak hukum tertentu yang melindungi orang-orang terdekat atau pilih kasih, atau sering dibahaskan dengan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika dilihat dari sudut usia berapakah rentan terjadinya pelecehan seksual? Fakta yang terjadi di lapangan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di anak-anak, remaja maupun dewasa. Seringkali ada kasus yang dimana pelakunya adalah orang tua dan korbannya adalah anak-anak dan juga sebaliknya. Menurut saudara, tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga dalam mencegah kasus pelecehan seksual? Setiap orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak-anak sejak dini akan bahaya pelecehan seksual agar anak-anak mampu memahami dan mengetahui akan dampak negatif dari pelecehan seksual. Yang berikut, orang tua harus mengajarkan anak-anak akan penggunaan media sosial yang baik sehingga tidak salah menggunakan media sosial. Baik, menurut saudara apa peran lembaga pendidikan dalam mencegah kasus pelecehan seksual? Pentingnya lembaga pendidikan dalam mencegah kasus pelecehan seksual adalah dengan memberikan edukasi kepada siswa, siswi maupun mahasiswa-mahasiswi tentang dampak negatif pelecehan seksual agar siswa dan mahasiswi teredukasi dan tidak terjerumus. Apa peran lembaga kerohanian dalam pencegahan terhadap kasus pelecehan seksual? Setiap lembaga atau wadah kerohanian harus membimbing dan mendidik setiap umat tentang nilai-nilai spiritualitas agar setiap umat sehat secara jasmani dan rohani. Apa yang dapat saudara berikan demi tercapainya penegakan hukum yang adil di Indonesia? Menurut saya, yang pertama, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dengan cara tidak memandang bulu, dan yang kedua, penegak hukum harus integritas. Mungkin dari saudara Yulianse ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pesan yang akan saya sampaikan adalah bermedia sosiallah yang baik, dan yang berikut menghargai dan menjaga nama baik orang lain. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang saya ambil dari diskusi ini adalah pelecehan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi bisa terjadi di dunia maya. Dan juga perlunya penegakan hukum yang adil, dan bagi setiap warga harus menghargai dan menjaga hak asasi orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam diskusi kami. Semoga diskusi kami dapat mengedukasi kita semua. Akhir kata, saya Yulian Anggraini Miranti Besi Dan saya Yulian Sujaratani. mohon pamit. Sekian dan terima kasih. Shalom.